Halo semuanya, balik lagi Sobat After Race. Kali ini gue akan nge-review soal sprint race MotoGP Mandalika 2025 langsung dari media center MotoGP Mandalika 2025. Nah, kali ini teman-teman kita akan tahu apa sih pernyataan-pernyataan dari para pembalap. Kayak misalkan ada Marco Bezzecchi, kemudian ada Fermin Aldeguer, kemudian juga ada Raul Fernandez dan lain-lainnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita simak dulu untuk data-data hasil dari sprint race MotoGP Mandalika 2025. Oke, kita lihat dulu untuk data dari hasil MotoGP Mandalika khususnya di sprint race. Yang pertama itu tadi ada Marco Bezzecchi yang total lap-nya yaitu total time-nya ya 19 menit 37 detik, dan kemudian ada Fermin Aldeguer di posisi kedua, ini gap-nya 0,157 detik dari Marco Bezzecchi. Kemudian ada Raul Fernandez yang baru pertama kali bisa berada di posisi teratas gitu ya. Pertama kali juga Raul Fernandez dapat podium gitu ya di sprint race ini, tapi lumayan juga untuk gapnya 4,062 detik. Berarti ini kita bisa bilang gitu ya, dari Marco Bezzecchi dan juga Fermin Aldeguer ini memang improve banget, kencang banget. Kemudian ada Alex Marquez di posisi keempat, ini gapnya 5,8 detik, lumayan. Kemudian Juan Mir ini di posisi kelima. Ada Marc Marquez di posisi keenam, ini 9,7 detik, lumayan banget ya. Berarti ini Marc Marquez tadi di posisi keenam. Kemudian juga ada Franco Morbidelli di posisi ketujuh. Ini gapnya lumayan 11,9 detik. Kemudian ada Pablo Di Gia di posisi ke-8 yaitu 12 detik gapnya. Kemudian ada Miguel Oliveira ke-9, Brad Binder ke-10, Jack Miller ke-11, Alex Rins 12, Luca Marini 13, dan juga Pecco Bagnaia di posisi ke-14. Nah, Luca Marini ini memang terkena penalti tire pressure ya. Jadinya dia harus dipotong 8 detik karena ini ada aturan ya terkait dengan tire pressure ataupun dari tekanan ban setelah dari race-nya gitu. Makanya tadi hasilnya ini dipotong 8 detik. Yang tadinya Luca Marini ini posisi ke-6 jadi posisi ke-13 dan Marc Marquez yang tadinya posisi ke-7 jadi posisi ke-6. Tadi aku juga langsung ikut media scrum-nya, di mana para pembalap ini bisa ditanya-tanya di media center dan juga terkait apa sebenarnya yang terjadi saat balapan. Tadi ada Marco Bezzecchi yang pertama, kemudian ada Raul Fernandez, kemudian ada Fermin Aldeguer, ada Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Ini kita bahas satu-satu ya, apa yang menjadi pernyataan mereka usai sprint race. Oke, kita mulai dulu dari Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi yang memenangkan sprint race MotoGP Mandalika kali ini. Dan Bezzecchi ini bilangnya di awal start dia tuh sebenarnya nggak tahu dia melakukan kesalahan atau enggak gitu ya. Tapi memang motornya agak slow. Makanya akhirnya dia tuh dibalap sama Fermin Aldeguer. Tapi dia yakin punya pace yang bagus di sirkuit Mandalika ini, makanya dia akhirnya bisa nyalip Luca Marini, kemudian juga nyalip Raul Fernandez gitu. Tapi Bezzecchi ini nggak menyangka bisa melewati Fermin Aldeguer di lap-lap terakhir sampai akhirnya duel gitu ya antara Fermin Aldeguer dan juga Marco Bezzecchi. Dan tadinya ini Marco Bezzecchi lebih mempertahankan diri untuk di posisi kedua aja. Tapi karena memang dia punya pace yang bagus sampai akhirnya bisa melewati Fermin Aldeguer kayak gitu. Dan tentunya karena dia melewati Fermin Aldeguer, dia bisa menang juara pertama. Nah, tadi di media scrum juga aku tanya langsung ya sama Marco Bezzecchi, sebenarnya ada nggak sih special strategi atau strategi khusus gitu ya untuk di Mandalika kali ini? Karena memang dari hari Jumat, dari sesi FP1 sampai dengan sesi kualifikasi, bahkan di sprint race tadi, Marco Bezzecchi ini kuat banget gitu. Nah, untuk cuplikannya ini aku akan kasih, tapi nggak bisa video ya, karena di media scrum itu nggak boleh ada video, hanya foto dan juga cuplikan wawancaranya. There is no special strategy in Mandalika. Sorry, I don't understand. So there is no special strategy in Mandalika because you are strong in here. Special strategy. No, just try to understand what's happening in the start, try to make better tomorrow, and the longer race will be super tough because here is a track that the tires are always critical, especially also the front, not only the rear. So let's try to go back to the garage working and make the best for tomorrow.
Oke, kita lanjut ke Fermin Aldeguer yang menjadi Rookie of the Year dan menjadi satu-satunya Ducati yang bisa berada di top 3 gitu ya di sprint race MotoGP Mandalika. Nah, Aldeguer ini bilang dia memanfaatkan kesalahan dari Marco Bezzecchi di awal start gitu sampai akhirnya dia bisa mencapai posisi terdepan. Tapi tadinya dia berpikir tuh, oke, gue akan menang di sprint race kali ini. Tapi ternyata ya Marco Bezzecchi memang punya kecepatan yang bagus banget sampai akhirnya dia bisa antara Marco Bezzecchi dan juga Fermin Aldeguer gitu ya. Tentu aja Fermin Aldeguer bilangnya tentu dia akan berusaha untuk memenangkan balapan di main race besok dengan menggunakan ban medium kayak gitu. Fermin juga bilang setup motornya ini sama seperti setup motor di race-race sebelumnya, dan dia juga tadi ditanya sama jurnalis gitu ya, kenapa lo bisa berada di depan dan kenapa para pembalap Ducati lainnya kok ada kesulitan gitu. Fermin bilangnya ya meskipun Pecco dan juga pembalap Ducati lainnya bisa melihat datanya Fermin Aldeguer gitu ya sejak waktu kemarin di sesi hari Jumat, kemudian sesi praktis sampai dengan saat ini, menurut dari Fermin memang setup motor masing-masing pembalap tuh beda-beda gitu. Jadi misalnya Pecco Bagnaia beda, Fermin Aldeguer sendiri beda, Marc Marquez juga beda gitu. Tapi yang menurut bagi dirinya sendiri adalah dia mau tetap fokus dan juga setup motornya itu memang tadi ya berbeda, dan yang paling penting adalah bisa memanage ban. Nah tadi kita juga ada wawancara sama Raul Fernandez. Raul Fernandez bilangnya tentu aja dia sangat senang ya bisa menjadi juara ketiga di sprint race MotoGP Mandalika 2025, dan ini adalah podium pertamanya dari Raul Fernandez, apalagi dia juga pertama kalinya berada di posisi terdepan. Dan sebenarnya kalau misalkan katanya Raul Fernandez ini, dia juga nggak tahu kenapa gitu motornya Aprilia Trackhouse ini bisa kompetitif di Mandalika gitu. Tapi tentunya dia akan berusaha balapan yang terbaik dan juga tetap fokus. Nah, kita ke Ducati Lenovo ya. Para pembalap Ducati Lenovo ini kayaknya pada kesulitan, kayak Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Nah, Pecco Bagnaia sendiri ini tadi berada di posisi ke-14 untuk hasil sprint race MotoGP Mandalika. Dan tadi kalau kita lihat memang di media scrum ini sedih ya. Kalau ngeliat Pecco Bagnaia, dia memang kelihatan dari ekspresi wajahnya sedih, stres, dan juga dia bilang memang frustasi gitu. Ketika ditanya sama para jurnalis gitu, dia bilang ya nggak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi, juga dia nggak tahu gitu. Dan tadi gue juga sempet agak apa ya supaya Pecco Bagnaia itu mau ngomong lebih gitu ya, sampai akhirnya gue tanya ya udah lo mau nyampein apa gitu, tapi ternyata dia malah ngejokes hello gitu kan. Jadi emang kalau misalkan tadi kalau kita lihat ya wajahnya memang tertekan. Nah yang paling penting adalah Pecco Bagnaia bilangnya dia kayak nggak ngendarain motornya gitu ya, nggak ngendarain motor GP25-nya, tapi kayak dia tuh cuma jadi penumpang dari GP25-nya aja, karena bener-bener GP25-nya ini nggak bisa dikendaliin sama sekali oleh Pecco Bagnaia. Bahkan tadi dia bilang di corner pertama sampai dengan corner 10 itu dia sama sekali nggak pakai rem, alias remnya kayak blong kayak gitu aja gitu ya. Pokoknya tadi Pecco bilang dia nggak bisa untuk mengontrol apapun dari motornya, dan tentunya dia bilang ini sangat sulit kalau misalkan balapan dengan kondisi motor yang kayak gini. Tentunya Pecco Bagnaia ini kecewa berat karena posisi ataupun gapnya ini 13 detik dari Marco Bezzecchi di tempat pertama, dan ini juga tentunya membuat Pecco Bagnaia juga nggak improve. Nah, Pecco juga bingung sebenarnya secara teoritis ini motor yang digunakan oleh Pecco Bagnaia adalah settingan yang sama seperti settingan motor yang ada di Motegi. Jadi settingan motor yang di Motegi ini dibawa ke Mandalika. Secara teoritis kan harusnya sama gitu ya, adapun hasilnya atau improvementnya, tapi ternyata ini sama sekali berbeda dan sama sekali nggak menjadikan Pecco Bagnaia kompetitif di sirkuit Mandalika. Nah tadi gue juga tanya langsung kepada Pecco Bagnaia apakah dengan kondisinya seperti ini akan punya rencana gitu ya untuk mengubah settingan motornya, karena waktu kemarin kan memang Pecco Bagnaia bilang dia sama sekali belum mau untuk mengubah settingan motornya sampai hari Sabtu. Nah dari hari Sabtu ini sendiri kan dia terbukti hasilnya kompetitif gitu, dan akhirnya gue bertanya apakah punya plan gitu untuk mengubah settingan motornya, tapi kemudian dijawab sama Pecco Bagnaia ya dia pengen sebenarnya ya. Dan ini berikut cuplikannya ya untuk wawancara tadi di media scrum. Do you plan to change any setup for tomorrow? I really hope that the finish tomorrow will be like 1 week ago, just to have a chance of finishing in the top 5. If not, I will be
from 15 to 20 again like today. So I really hope. Secara keseluruhan, Pecco Bagnaia bilangnya dia sama sekali nggak bisa mengontrol GP25-nya. Dia susah banget untuk breaking points-nya ataupun pengeremannya, dan juga untuk akselerasinya dia juga nggak dapet gitu. Nah, yang paling mengemuka gitu ya di pedok MotoGP saat ini adalah apakah benar gitu Pecco Bagnaia akhirnya menjadi tanda tanya gitu ya, apakah Pecco Bagnaia menggunakan GP24 di Motegi. Seperti waktu kemarin kan kita udah tahu di rumornya, waktu kemarin di tes Misano Pecco Bagnaia menggunakan motor Morbidelli kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ini baru rumor ya teman-teman, jadi belum ada konfirmasi lebih lanjutnya. Dan menurut dari Pecco Bagnaia ya, kalau misalkan mau soal teknis ya lo tanya aja ke Gigi Dall'Igna gitu. Dan akhirnya ya sekarang jadi berkembang karena misalkan memang apakah Pecco Bagnaia ini menggunakan GP24 di Motegi atau enggak. Karena balik lagi di Mandalika itu kondisinya ataupun improvement dari Pecco Bagnaia sama sekali nggak ada, dan malah balik lagi ke sebelum tes Misano. Oke, yang terakhir kita ke Marc Marquez. Tadi Marc Marquez ya, tadi kita udah lihat juga Marc Marquez kena long lap penalty, dan soal ini Marc Marquez juga udah mengakui gitu ya, kalau misalkan memang dia punya kontak sama Alex Rins di lap pertama. Dan Marquez bilang kalau ban belakangnya itu memang agak nge-slide gitu ya, ditambah dengan adanya slipstream dari pembalap di depan, makanya akhirnya dia agak melebar dan juga menyentuh dari Alex Rins. Tapi dengan kontak seperti ini, Marc Marquez itu memang udah menyadari dan juga menerima gitu ya long lap penalty yang akhirnya dilakukan langsung di lap pertama. Nah, tadi gue juga sempat bertanya langsung kepada Marc Marquez apakah feelingnya ini pada motornya lebih bagus atau lebih baik nggak sih dari hari kemarin. Karena kan kalau sekarang ya tadi kita lihat untuk sesi sprint race posisinya di posisi ke-7 gitu, alias di top 10 lah. Waktu kemarin kan di hasil practice itu dia di bawah top 10 gitu. Nah, kalau tadi Marc Marquez bilangnya enggak, feelingnya enggak better dan sama seperti kemarin. Dan ini adalah berikut cuplikan wawancaranya sama Marc Marquez. No. Same as yesterday, but just the two crashes of yesterday give me, the attention or the warning that be more careful, especially on that T2. Oke, kita lihat besok gimana jalannya main race MotoGP Mandalika 2025. Agak pesimis ya kalau misalkan Marc Marquez bisa menang di MotoGP Mandalika, tapi kita harus lihat besok terlebih dahulu. Gimana menurut kalian dan juga prediksinya untuk teman-teman? Jangan lupa komentar di bawah ya. Bye-bye semuanya.